Kami kelompok 5 akan mempresentasikan membuat video tentang kemampuan informatika kelas 10. Komputer dan komponen penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu dalam bentuk gambar, teks, suara, maupun video. Sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian. Ada perangkat keras hardware, perangkat lunak software, dan pengguna. Semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Perangkat keras hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan dipindahkan. Contoh perangkat keras tersebut adalah seperti mouse, hard disk, printer, dan lain-lain. Perangkat lunak software tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya ialah menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Contoh perangkat lunak ialah operasi dan aplikasi. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Jenis-jenis komputer, diantaranya ada mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari mikrokomputer antara lain ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Karena ukuran yang kecil dan harga lebih murah dibandingkan dengan jenis komputer lainnya, komputer mikro paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada komputer personal atau PC. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro yang dibuat untuk pengguna personal. PC dapat berbentuk desktop. PC dirancang untuk ditaruh di meja. Selanjutnya ada mini PC, merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal untuk keperluan profesional atau industri kecil. Selanjutnya, mini komputer. Berbeda dengan komputer personal, komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemproses lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perubahan skala menengah. Saat ini, komputer mini kurang populer dan makin sedikit digunakan karena perusahaan lebih praktis untuk menyewa komputer. Selanjutnya ada komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server. Selanjutnya, superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam flops. Sama seperti mini komputer dan mainframe, pengguna superkomputer biasanya ialah perusahaan atau organisasi besar. Misalnya NASA yang menggunakannya dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat dan roket. Sebuah sistem komputasi terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi. Interaksi antarmuka seringkali digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya, mulai dari perangkat masukan dan keluaran yang dikendalikan oleh sistem operasi, dan kemudian dapat ditambahkan berbagai aplikasi yang dapat dipakai oleh pengguna. Berbagai macam interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer, di antaranya adalah 1. Berbasis GUI, merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, antarmuka berbasis perintah. Sistem operasi berbasis CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal
Yang 3, melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk audio. Yang keempat, melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat kelas menyediakan kamera. Yang kelima, melalui berbagai piranti masukan lainnya selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan. Yang C, kolaborasi dalam sistem komputer. Dari semua uraian di atas, terlihat bahwa di dalam sebuah sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi, atau piranti lainnya melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Berkolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Komputer tunggal seperti seorang manusia yang di dalam tubuhnya beroperasi sistem-sistem yang berfungsi sesuai peran dari setiap organ tubuh. Pikiran manusia akan menggerakkan anggota tubuh seperti tangan dan kaki. Karena adanya sistem syaraf, indera penglihatan, peraba, perasa akan diberikan signal kepada sistem saraf untuk membuat manusia bereaksi, bergerak, dan melakukan tindakan. Inilah yang menjadi dasar manusia menciptakan robot-robot yang bertindak dan berperilaku sesuai program yang disimpan dalam robot tersebut. Pada sistem otonom, sistem komputasi tidak hanya berkomunikasi dengan manusia, tetapi juga dengan alam sekitarnya. Perekam gambar, suara, dan sinyal lainnya akan dapat mengirimkan data ke sistem untuk diolah. Inilah dasar dari sistem Internet of Things, di mana di sekeliling manusia dipasang perangkat yang mampu menangkap data dan mengirimkan ke komputer. Dalam sebuah komputer, komponennya akan saling berhubungan. Demikian juga antara satu komputer dan yang lainnya akan berhubungan melalui jaringan, mulai dari jaringan lokal sampai global internet. Dalam sistem komputer terjadi interaksi dan kolaborasi. Ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, dan sebagainya. Seperti ketika melakukan instalasi program aplikasi penggajian di komputer atau laptop kantor yang datanya masih perlu diolah dengan pengolah lembar kerja. Contohnya ketika membeli laptop baru dan akan membuat laporan di dalamnya, perlu menginstal sistem operasi terlebih dahulu sebelum aplikasi pengolah kata. Hal ini menunjukkan bahwa kedua software di atas saling bekerja sama satu sama lain. Sebuah software bergantung pada software lainnya. Salah satu contoh interaksi hardware dengan sesama hardware ialah saat kita mencolokkan sebuah perangkat keras dengan perangkat keras lainnya. Misalnya mencolokkan flash disk dan mouse ke komputer. Interaksi antar perangkat keras ini membutuhkan perangkat lunak sebagai perantara. Interaksi antar muka hardware dan software terlihat sedikit lebih rumit karena software harus dirancang agar dibuat dapat mengenali atau dikenali oleh hardware. Contohnya sebelum menggunakan printer, biasanya akan memasang sebuah program yang disebut driver. Driver pada komputer adalah komponen sistem software yang berfungsi sebagai perangkat komunikasi antara sistem operasi dan hardware. Driver menggunakan kode biner untuk memerintah hardware melakukan perintah yang diberikan oleh sistem operasi dan mengambil data yang dikirimkan oleh hardware. Begitu juga selanjutnya, sistem operasi memberikan data printer agar printer bekerja mencetak dokumen. Program yang akan dipasang ialah termasuk software, dan printer yang dihubungkan dengan komputer atau laptop sebagai hardware dapat disimpulkan telah terjadi hubungan yang memerlukan antarmuka antara software, komputer atau laptop dan pengguna. Ya, sekarang kita akan mempelajari mekanisme kerja pemroses karena pemroses pun memiliki banyak komponen yang harus melakukan interaksi satu sama lain secara ringkas. Menggambarkan diagram kotak arsitektur sederhana sebuah komputer di mana pemroses kotak besar menerima masukan dari piranti masukan dan menghasilkan yang dikerjakan oleh pemroses sebuah komputer yang tak terlihat, yaitu sebuah pusat pengontrol yang mengontrol data input menjadi output mengontrol. Ini disebut CPU, Central Process Unit. CPU adalah sebuah sirkuit elektronik yang sangat kompleks yang bertugas mengeksekusi instruksi yang disimpan sebagai program semua komputer, mulai yang kecil seperti ponsel pintar sampai yang besar dan canggih harus mempunyai CPU komputer
Mempunyai dua jenis tempat penyimpanan primer strong dan sekunder strong. CPU berinteraksi dengan tempat penyimpanan premier atau memori utama. Main memori mengacu ke data dan interaksi yang disimpan di dalamnya. Dengan alasan ini memori dibahas terkait CPU, walaupun sebetulnya secara teknis memori merupakan bagian terpisah dari CPU. Memori utama komputer menyimpan data sementara saja saat komputer mengeksekusi sebuah program. Memori sekunder menyimpan data permanen atau semi permanen dalam media lain, yaitu magnetik atau optik. Bagaimana CPU menjalankan instruksi program? Kita akan melihat mana hanya satu instruksi dalam program yang dijalankan. Faktanya, kebanyakan komputer saat ini hanya dapat menjalankan satu instruksi pada satu waktu, meskipun mereka menjalani dengan sangat cepat. Banyak komputer pribadi dapat menjalankan instruksi dalam waktu kurang dari seperjuta detik. Komputer yang dikenal sebagai sekomputer dapat menjalankan instruksi dalam waktu kurang dari seperempat detik. Sebelum instruksi dapat dieksekusi, instruksi program dan data harus ditempatkan ke dalam memori dari perangkat input atau perangkat penyimpanan sekunder. Unit pemroses pusat melakukan 4 langkah berikut untuk setiap instruksi. 1. Unit kontrol mendapat instruksi dari memori. 2. Unit kontrol menjalankan instruksi memutuskan apa artinya dari pemerintah agar data yang diperlukan dipindahkan dari memori ke ALU. Unit aritmetika atau logika. Ada dia pendekatannya algoritma untuk menyelesaikan PR. Algoritma pertama, CPU tidak pernah berhenti. 1. Selama periode 1 slot waktu. Jika ada job selesai, HPS dari antrean ambil berikutnya. 2. Diakhiri 1 kuantum. Antrean kembali, ambil giliran berikutnya. Algoritma kedua. 1. Selama periode 1 kuantum. Jika ada job selesai, HPS dari antrean, tunggu sampai akhir kuantum. 2. Di akhir 1 kuantum, antrean kembali, ambil giliran berikut. Perancangan sistem dapat mengatur kuantum yang otomatis.